Bismillah walhamdulillah wal khair wa syarr bi masyiatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa jiludihi wa ansarihi wa man ittabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, yang sama kita hormati dan kita muliakan delegasi dari Majelis Ulama Indonesia Kota Depok, yaitu Bapak Kiai Haji Kostia Permana SE, yang insya Allah beliau yang akan memaparkan materi kita nanti sebelum dilaksanakan mukar. Kemudian yang kami hormati juga Kepala Kantor Perusahaan Agama Kecamatan Sukmajaya, Bapak Kiai Haji Mansur Rizal SAD. Juga yang saya hormati Bapak Lurah Bakti Jaya, Bapak Fajar Mei Hendri. Maklum baru ketemu saya sama beliau, walaupun saya menjadi warga beliau karena lurah kita di Bakti Jaya ini baru. Dan yang saya hormati panitia kegiatan muter MUI Kecamatan Sukmajaya dan Kelurahan Sekecamatan Sukmajaya yang saya banggakan. Juga yang saya hormati para ketua MUI Kelurahan yang terdiri dari 6 kelurahan, dan alhamdulillah Pak Kostia hadir semua, dan bahkan mengajak juga semua ketua-ketua komisi dari kelurahan ini. Kemudian yang saya hormati juga khususnya para pengurus MUI Kecamatan Sukmajaya. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan inayah serta taufik dan hidayahnya. Lebih-lebih nikmat yang sangat terasa bagi kita dalam panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa menghadiri kegiatan musyawarah kerja Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Sukmajaya dan Kelurahan Sekecamatan Sukmajaya, yang mudah-mudahan kegiatan ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan langkah kita dari rumah yang bermacet ria, terutama yang baru datang, ya tentu saja yang di atas Johor pasti terjebak macet. Bahkan Bapak Kepala KUA sampai ngambil jalan tikus untuk menuju ke sini. Pak Lurah juga terjebak macet, Pak Kostia juga nunggu sampai dibuka, dan alhamdulillah sekarang sudah dibuka. Mudah-mudahan kawan-kawan kita yang datang setelah asar ini sudah dibuka untuk menuju ke atas sini. Ya mudah-mudahan langkah ini sekali lagi mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Dan beruntung buat saya tadi yang jalan pas jam 11, alhamdulillah enggak ketemu macet sama sekali. Ya, dari mulai keluar rumah sampai ke sini enggak ada yang namanya macet itu, alhamdulillah. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarga dan sahabatnya, para pengikut dan umatnya, yang mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaat usmanya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, pertama kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada para pejabat kita, baik dari Kepala Kantor Urusan Agama ataupun Bapak Lurah Bakti Jaya, dan teristimewa buat narasumber yang telah berusaha untuk bisa sampai ke tempat ini. Yang sebetulnya kita mengundang dari mulai Pak Wakil Wali Kota, kita undang, kemudian Pak Camat juga, dan seluruh lurah di Kecamatan Sukmajaya kita undang. Namun kita sangat maklum karena kesibukan masing-masing, lebih-lebih tempatnya yang bukan di wilayah sendiri, dan mereka paham kalau kesini pasti membutuhkan waktu dan pengorbanan, sehingga ketidakhadiran mereka sangat kita maklumi. Ya, mudah-mudahan walaupun tidak hadir, kesetiaan yang mendampingi kita tidak akan berkurang dan termasuk tidak mengurangi
hikmat kita dalam melaksanakan kegiatan musyawarah kerja pada sore hari ini dan sampai malam nanti. Kemudian kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau kegiatan ini mungkin terkesan dipaksakan, tetapi kami melaksanakan ini karena memang punya keinginan yang tampil beda seperti tahun-tahun sebelumnya. Pak Kostia sudah hafal kalau Sukma Jaya itu selalu menyelenggarakan muker di luar Depok. Ini adalah kegiatan kita yang memang sengaja untuk menciptakan suasana yang katanya kalau rapat di puncak itu karena suasananya dingin, maka hasilnya juga akan maksimal. Apalagi ada dorongan dari Ustadz Rizkor. Ustadz Rizkor ini selalu memotivasi saya, cepetan ngadain mukernya di puncak. Nah, namanya juga Rizkon halalan thayyiban katsiran. Amin. Luar biasa yang Ustadz Rizkor. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, tema kita dalam muker ini adalah apa ya, saya lupa. memperkuat peran khadimul ummah dan shodiqul hukumah melalui digital dakwah. Kalimat yang benar sebetulnya melalui dakwah digital. Kenapa saya balik digital dakwah? Biar kalimat itu semua. Begitu maksudnya. Biar keren. Ya biar keren. Khadimul ummah, shodiqul ummah, digital dakwah kan semua deh. Iya. Kalau udah semua kan udah enak katanya. Nah, kenapa tema ini yang kita usung? Karena memang yang namanya pengurus majelis ulama itu pada hakikatnya bahkan merupakan tagline di MUI, ini merupakan khadimul ummah, yaitu menjadi pelayan umat dan menjadi shodiqul hukumah. Awas jangan salah baca, shodiqul hukumah, bukan shodiqul hukumah. Karena perbedaannya, kalau shodiqul hukumah itu artinya adalah kalau shodiq itu benar, dan kalau shodiq artinya adalah sahabat, mitra, sahabat, teman. Shodiq sama dengan shohib, sama dengan zamil. Sehingga kita ini di tengah-tengah masyarakat menjadi pelayan umat dan juga menjadi mitra pemerintah. Karena kita menjadi kewajiban kita untuk menjadi pelayan umat, maka sudah seyogianya kita harus melayani umat dalam bidang dakwah terutama. Makanya nanti saya minta ketika musyawarah kerja ada program-program yang diusung oleh masing-masing komisi yang mungkin nanti akan diarahkan oleh Bapak Kiai Kostia Permana untuk bagaimana agar kita bisa melaksanakan dakwah di tengah-tengah masyarakat. Nah, oleh karenanya di bawah itu saya tuangkan sebuah jalur, yaitu melalui digital dakwah. Kenapa? Karena tidak semua kita membidangi dakwah itu dalam forum-forum tabligh yang ceramah misalnya, kemudian yang di majelis taklim. Tapi ada di antara kita mungkin yang bisa berdakwah lewat digital, lewat media sosial. Kita punya Instagram, gunakan itu untuk dakwah. Facebook gunakan untuk dakwah. WhatsApp gunakan untuk dakwah. Jangan untuk ngedir mulu di status. Tapi dakwah yang kita kedepankan, karena kita pengurus Majelis Ulama Indonesia. Jadi yang dimaksud adalah kenapa ada dakwah digital? Karena kesempatan buat kita sekarang ini. Kita yang belum terbiasa atau memang nggak pernah dipanggil untuk menyampaikan dakwah di mimbar atau di panggung, maka kesempatan dakwah kita melalui digital ini. Nah, itulah karenanya kami usung tema ini, yaitu menjadi pelayan umat. Makanya saya sarankan nanti ketika kita melaksanakan musyawarah kerja, maka sampaikan itu program bahwa kita akan menjadi pelayan umat dengan cara bagaimana? Misalnya pengurus MUI kelurahan, masing-masing kelurahan
mendatangi majelis-majelis taklim. Ya, kita minta kepada majelis taklim untuk diberikan kesempatan untuk pengurus MUI ini bisa menyampaikan taklim atau menyampaikan ceramah di majelis-majelis taklim. Saya yakin di setiap kelurahan itu ada majelis-majelis taklim, apalagi sasarannya ibu-ibu. Bahkan di tingkat kelurahan sendiri itu kan ada majelis taklim. Apakah itu FKMT ya, misalnya ya, ada FKMT, kemudian ada BKMT, ada lagi pengajian-pengajian yang sifatnya di yayasan-yayasan atau di majelis-majelis taklim. Maka kesempatan ini kita gunakan untuk terjun ke tengah-tengah masyarakat sebagai khadimul ummah. Nah, sementara untuk kegiatan kita yang terkait dengan sodikul hukumah, yaitu menjadi mitra pemerintah, ini pun kita gunakan kesempatan ini agar pengurus Majelis Ulama Indonesia bersama pemerintah yang dalam hal ini kalau tingkat kelurahan bekerja sama dengan Pak Lurah, kemudian di tingkat kecamatan dengan Pak Camat, kita bentuk. Ini bahkan saya inginkan ini ada semacam program unggulan buat kita, yaitu segera bentuk pengajian yang kita mungkin nyontek dari Majelis Ulama Indonesia Kota Depok, yaitu ada pengajian ulama dan umaroh. Kalau di MUI Kota Depok adalah ulama dan umaroh tingkat kota. Nah, mungkin kita ulama dan umaroh tingkat kecamatan itu harus kita bentuk. Bahkan agar jangan copy paste-nya sama betul-betul, yaitu pengajian ulama dan umaroh. Kalau itu kan kelihatan nyonteknya itu. Nah, kita tambahkan pengajian ulama, umaroh dan umat. Jadi triple U. Kalau di sana kan cuma 2 U, ya ulama dan umaroh. Kalau kita ulama, umaroh dan umat. Sehingga kita bisa mengajak dan merangkul jamaah. Nah, teknisnya bagaimana? Nanti kita bicarakan dalam forum ini ketika kita melaksanakan musyawarah kerja ini. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan, tetapi ada yang satu hal yang perlu saya ingatkan adalah jangan mentang-mentang sudah berada di majelis ulama, kemudian kita tidak mau menambah ilmu. Nah, saya harapkan dan saya sarankan kepada kita semua agar kita sendiri itu terus menggali ilmu. Saya kalau hari Senin itu ikut ngaji ke Kiai Dimyati di Majelis Ulama Indonesia, walaupun datangnya jarang-jarang, tapi kan yang penting ada judulnya saya ngaji. Nah, ini saya harap kepada pengurus baik di kecamatan maupun kelurahan untuk bisa mengikuti pengajian yang memang dibentuk oleh kita sendiri. Apakah kita mengundang Kiai Dimyati atau kiai-kiai yang ada di pengurus MUI tingkat kota, atau memang kita datang ke Majelis Ulama Indonesia. Nah, beliau itu kalau mengajar hari Senin itu banyak yang hadir, cuma kebanyakan perempuan. Ustazah ya, Ustazah harus ikut nih, alhamdulillah. Nah, saya sejak COVID belum balik lagi. Apalagi Kiai Dimyati itu rajin umroh, jadi sering pindah. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mari ya kita walaupun sudah berada di Majelis Ulama Indonesia, jangan sampai meninggalkan kewajiban kita yaitu thalabul ilmi. Sebab dengan kita ngaji maka akan semakin terasa kekurangan kita, dan disinilah semakin tambah pengetahuan kita insya Allah. Terakhir pesan saya, setelah kegiatan ini nanti mohon, karena ini adalah momen yang jarang, ya, momen yang mungkin nggak setahun sekali kita ngadakan seperti ini, apalagi ada di satu tempat yang sangat istimewa. Tadi sudah disampaikan kronologi kenapa kita bisa di tempat ini. Saya mohon setelah ini nanti jangan masuk kamar, kita foto di depan yang ada tulisannya Wisma DPR. Sebab biasanya Pak Kostia ini setiap tahun itu bikin kalender ya, yang memuat kegiatan-kegiatan MUI kecamatan. Nah, kan kalau kita nanti ada di kalender itu dengan tulisan Wisma DPR kan luar biasa itu. Nah, saya mohon nanti jangan masuk ke kamar dulu, kita sama-sama foto di tempat itu yang ada tulisan Wisma DPR tadi. Ini saja yang dapat saya sampaikan.
Sekali lagi terima kasih kepada seluruhnya yang hadir dalam kesempatan ini dan mohon maaf apabila tempat kemudian juga jamuan maklum namanya jauh dari tempat kita sendiri, jadi apa adanya terkait dengan jamuan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.